kelompok 11 dengan saya Fama Putri Mahanani dengan NIM 2022-008-100 dan rekan saya dari kelompok 11. Saya atas nama Arnold Tersebut Nursiya Costa dengan NIM 2022-008-119. Dan saya dari kelompok 12 Nina Sestasani dengan NIM 2022-008-094. Saya Widya dengan NIM 2022-008-086. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang penaksiran fungsi permintaan. Penaksiran fungsi permintaan merupakan proses untuk menemukan nilai dari koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini atau current values. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi permintaan harga produk apakah penentu harga produk oleh perusahaan telah sesuai dengan kemampuan individu di masyarakat. Sebagai contoh, dalam gambar tersebut, hanya harga kuantitas pada titik E1, E2, E3, dan E4 yang diobservasi. Setiap observasi harga kuantitas ini bagaimanapun juga terletak pada kurva penawaran dan permintaan yang berbeda-beda. Jelaslah bahwa dengan hanya menggabungkan begitu saja titik E1, E2, E3, dan E4 dengan sebuah garis pada gambar tersebut tidak akan menghasilkan kurva permintaan untuk komoditas. Maka dari itu, garis putus-putus yang menghubungkan titik E1, E2, E3, dan E4 bukanlah kurva permintaan dari komoditas. Untuk menurunkan kurva permintaan bagi komoditas dari data observasi harga kuantitas, kita harus membiarkan kurva penawaran untuk bergeser atau berbeda, tanpa kendala seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Sementara kita menyesuaikan atau membenarkan pergeseran dan perbedaan pada kurva permintaan. Artinya, kita harus membenarkan atau menyesuaikan efek dari komoditas yang diakibatkan oleh perubahan atau perbedaan dalam pendapatan konsumen, harga komoditas yang berhubungan selera konsumen, dan faktor lainnya yang menyebabkan kurva permintaan dari komoditas tertentu bergeser atau menjadi berbeda, sehingga kita dapat mengisolasi atau mengidentifikasi efeknya terhadap kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga. Hubungan harga kuantitas ini setelah dilakukan perbaikan terhadap semua hal yang menyebabkan kurva permintaan bergeser atau menjadi berbeda, memberikan kurva permintaan yang sesungguhnya bagi komoditas. Katakan saja di dua yang ada di dalam gambar tersebut. Dengan memasukkan variabel-variabel bebas atau penjelas yang paling menentukan bagi permintaan, analisis regresi memungkinkan peneliti untuk tidak mengkacaukan efeknya masing-masing terhadap permintaan, dan juga untuk memisahkan efek dari harga komoditas terhadap kuantitas yang diminta dari komoditas tersebut untuk mengidentifikasi kurva permintaan komoditas. Perlu dicatat bahwa tidak ada yang harus dilakukan untuk memperbaiki pergeseran atau perbedaan dalam penawaran. Estimasi permintaan. Pendekatan riset pemasaran. Yang pertama, survei konsumen. Mensurvei konsumen bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga pendapatan menggunakan kuesioner. Kedua, penelitian observasi. Pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Ketiga, klinik konsumen. Eksperimen lab di mana partisipan diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lain. Keempat, eksperimen pasar. Mirip klinik konsumen tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Berikut metode penaksiran fungsi permintaan. Yang pertama, metode langsung. Merupakan metode yang melibatkan konsumen misalnya melalui wawancara atau survei, pasar simulasi, dan eksperimen pasar terkendali. Kedua, metode tidak langsung. Metode yang menggunakan data telah diperoleh oleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk. Metode untuk menafsir fungsi permintaan suatu produk yang berkategori metode tidak langsung adalah analisis regresi. Slide ini akan kami jelaskan di video pembahasan soal.
Analisis regresi. Yang pertama ada garis regresi atau line of best fit, yaitu meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Yang kedua ada metode OLS, Ordinary Least Squares. Artinya metode jumlah kuadrat itu yang terkecil. Analisis regresi sederhana. Jadi pengertiannya adalah analisis regresi sederhana hanya melakukan analisis regresi untuk 2 variabel saja, atau 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Proses-prosesnya itu ada 3. Yang pertama ada menghitung nilai A atau titik potong variabel vertikal, dan nilai B koefisiensi kemiringan dari garis regresi. Yang kedua mengadakan uji signifikasi dari estimasi parameter. Yang ketiga ada membuat interval keyakinan untuk parameter sebenarnya. Metode OLS. Jadi dari tujuan analisis regresi adalah untuk menghasilkan nilai estimasi A dan B dari garis regresi. Estimasi penjualan tahun T sama dengan estimasi nilai A plus estimasi nilai B. Estimasi tingkat pengeluaran iklan pada tahun T. Deviasi dari galat dari setiap observasi penjualan yang berasal dan garis regresi. Selanjutnya itu ada jumlah simpangan kuadrat atau galat atau keseluruhan observasi. Estimasi nilai A dan B dengan metode OLS. Estimasi nilai A dan B didapatkan dari meminimumkan jumlah simpangan kuadrat. Selanjutnya, ada uji kecocokan model dan korelasi. Selain menguji signifikasi, kita juga dapat menguji kekuatan variabel penjelas secara keseluruhan dari keseluruhan regresi. Hal ini didapat dengan menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi dinyatakan sebagai proporsi dari variasi total atau dispersa dari variabel terikat yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel bebas atau penjelas pada regresi. Berikut gambar rumus dari koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Yang berikut langkah-langkah estimasi permintaan dengan regresi. Yang pertama, spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel. Misalnya, rumus yang berada pada gambar tersebut. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, spesifikasi bentuk persamaan permintaan. Misalnya, rumus yang berada pada gambar tersebut. Yang keempat, estimasi nilai-nilai parameter. Yang kelima, pengujian hasil. Selanjutnya, yang pertama itu ada multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan korelasi atau keterkaitan yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji multikolinearitas adalah yang pertama, ada variance inflation factor atau VIV. Kedua, ada korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas. Dan yang terakhir, ada eigenvalues dan condition index atau CI. Kedua, ada heteroskedisitas. Heteroskedisitas merupakan ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain di suatu regresi berganda. Biasanya terdapat pada data cross-section. Deteksi heteroskedisitas dapat dilakukan dengan pertama, ada metode scatter plot dengan memplotkan nilai Z-predict atau nilai prediksi dengan spreadsheet atau nilai residualnya. Kedua, ada uji Gleiser atau taman uji dan uji putih. Ketiga, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section. Perkenalkan, nama saya Penuh Putri Mahdani dengan NIM 2022-008-100. Saya dari perwakilan kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang sudah ada di PPT sebelumnya. Tabel ini kita dapatkan dari hasil metode wawancara secara langsung maupun tidak langsung yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya.
Di sini ada tahun, X dan Y. X di sini diartikan pengeluaran iklan dan Y penjualan. Pada tahun pertama pengeluaran iklan 10 dan penjualan 44. Pada tahun kedua pengeluaran iklan 9 dan penjualan 40. Pada tahun ketiga pengeluaran iklan 11 dan penjualan 42. Pada tahun keempat pengeluaran iklan 12 sedangkan penjualan 46. Pada tahun kelima pengeluaran iklan 11, penjualan 48. Pada tahun keenam pengeluaran iklan 12, penjualan 52. Pada tahun ketujuh pengeluaran iklan 13, penjualan 54. Pada tahun ke-8 pengeluaran iklan 13, penjualan 58. Pada tahun ke-9 pengeluaran iklan 14 dan penjualan 56. Sedangkan pada tahun ke-10 pengeluaran iklan 15 dan penjualan 60. Perkenalkan, nama saya Windy Artika, NIM 2022-008-086. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini ada pengenalan terhadap analisis regresi. Yang A itu ada acquisition, terus yang X itu sales. Dan dari grafik X makin ke kanan itu semakin besar, sedangkan Y itu makin ke atas itu semakin besar juga. Dan semuanya itu dari jadi kesimpulannya itu semakin besar pengeluaran dari ini tuh semakin besar iklan itu berdampak pada tingginya penjualan, yaitu yang sales ini sini. Terus yang Y plus A, Y sama dengan A plus B itu rumusnya agar kita tahu titik koordinatnya dan titik koordinatnya, dan supaya kita tahu hasil dari pengenalan terhadap analisis ini semakin meningkat atau menurun. Selanjutnya kita akan mencari persamaan regresi. Nah, rumus Y sama dengan A tambah BX. Rumusnya sendiri A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi 2 kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Yang B N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Untuk mencari sigma Y, sigma X kuadrat, kita bisa mencarinya dengan cara mendeskripsikan data terlebih dahulu. Di sini sudah ada contohnya. Yang tabel bagian tahun X dan Y kita ambil dari soal yang tadi. Kemudian X kuadrat, Y kuadrat, dan XY akan kita kalikan dari sini. Untuk mencari X kuadrat, maka kita kuadratkan X ini. Jadi 10 kuadrat hasilnya 100, terus 9 kuadrat hasilnya 81. Itu terus menerus ke bawah seperti itu. Sedangkan untuk yang Y kuadrat 44 kuadrat sama dengan 1936, 40 kuadrat sama dengan 1600, dan menerus ke bawah seperti itu. Untuk mencari X, Y, maka akan kita kalikan dari sini X dan dari sini Y. Maka 10 kali 44 hasilnya 440, 9 kali 40 hasilnya 360, dan seterusnya. Setelah itu, setelah semua tabel ini terisi, kita akan menotalkan hasil yang ada di sini semua dari nomor 1 sampai nomor 10 dengan total X 120, Y 500, X kuadrat 1470, Y kuadrat 25.440, XY 6.106. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Ada N yang dimaksud di sini adalah
10. Dari mana kita bisa mengetahui X itu 10? Dari jumlah total ini tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini juga 10. Kemudian sigma X kita ambil dari sini 120. Sigma X kuadrat kita ambil dari sini 1470. Sigma Y kita ambil dari sini 500. Sigma Y kuadrat kita ambil dari sini 25.440. Sigma XY kita ambil dari sini 6.106. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari X dan Y. Rata-rata X sama dengan sigma X per N atau 120 per 10 sama dengan 12. Rata-rata Y sama dengan sigma Y per N 500 per 10, hasilnya 50. Untuk yang selanjutnya, untuk mencari hasil A dan B akan dijelaskan oleh Mbak Arimbi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariminan Salistasani dengan NIM 2022008094. Saya di sini dari perwakilan kelompok 12 dan akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Di sini kita akan menghitung tentang koefisien regresi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Fahma. Yang pertama itu kita akan mencari yang A dulu. Di sini A itu dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Sigma Y ini kita dapat dari data sebelumnya, yaitu 500 dikali dengan sigma X kuadrat ini 1470 dikurangi dengan sigma X 120 dikali dengan sigma XY 6106 per N-nya dari data keseluruhan tadi yaitu 10 dikali dengan sigma X kuadrat adalah 1470 dikurangi dengan buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat 120 kuadrat. 500 dikali 1470 adalah 735.000 dikurangi 120 dikali 6.106 adalah 727.720 per 10 dikali 1470 adalah 14.700 dikurangi 120 kuadrat adalah 14.400. Selanjutnya 735.000 dikurangi dengan 727.720 adalah 2.280 per 14.700 dikurangi 14.400 adalah 300. Selanjutnya 2.280 per 300 hasilnya adalah 7,6. Selanjutnya kita akan mencari yang B. Dengan N dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. 10 dikali 6.106 dikurangi 120 dikali 500 per 10 dikali 1470 dikurangi 120 kuadrat. 10 dikali 6.106 hasilnya adalah 61.060 dikurangi 120 dikali 500 hasilnya adalah 6.000 diper 10 kali 1470 hasilnya adalah 14.700 dikurangi 120 kuadrat adalah 14.400. Selanjutnya 61.060 dikurangi 6.000 adalah 1.060 diper 14.700 dikurangi 14.400 adalah 300. Hasilnya dari 1.060 dibagi 300 adalah 3,53. Jadi persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX sama dengan A dari hasilnya yang awal tadi 7,6 ditambah B nya 3,53 sama dengan 11,13.